Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran tematik. Semoga Ibu temui kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nah, muatan pembelajaran kali ini adalah PKN, Bahasa Indonesia, SPDP, IPS, dan IPA. Tema kita kali ini adalah tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, berikutnya silakan kalian simak video-video berikut ini. Tentu kalian mempunyai tokoh idola seperti pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang tokoh idola. Nah, di dalam buku tematik ada seorang tokoh idola, diceritakan di sana adalah seorang kepala sekolah. Silakan kalian baca wacana yang berjudul Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Setelah kita baca, kepala sekolah yang bernama Pak Willy tersebut adalah seorang yang peduli dengan bakat siswanya. Beliau juga pantang menyerah dan menggalang persatuan dan kesatuan demi kemajuan sekolah. Pak Willy menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Keempat, menghargai dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama. Dan terakhir, yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Nah, negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah salah satu contoh kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang budaya. Ini adalah contoh salam pembuka atau pendahuluan. Nah, salam pembuka misalnya selamat pagi, om swastiastu, dan lain sebagainya.
Kemudian dilanjutkan dengan isi pidato yang berisi tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah penutup dan salam penutup. Mari kita lihat jenis-jenis pidato berdasarkan persiapannya. Yang pertama, pidato impromptu. Pidato impromptu adalah pidato tanpa persiapan, artinya ditunjuk secara mendadak. Kadang-kadang di dalam sebuah acara seseorang ditunjuk untuk memberikan pidato tanpa persiapan terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan pidato impromptu. Yang kedua, pidato memoriter. Pidato memoriter ditulis terlebih dahulu, lalu kemudian dihafalkan oleh orang yang akan membawakan pidato tersebut. Yang ketiga, pidato temporer. Pidato temporer atau extemporer adalah pidato dengan membuat garis-garis besarnya saja, lalu akan dikembangkan oleh si pembawa pidato. Ini adalah jenis pidato berdasarkan sifat dan isi pidato. Yang pertama, pidato pembukaan biasanya disampaikan pada pembukaan suatu kegiatan-kegiatan, misalnya rapat atau pertemuan-pertemuan tertentu. Yang kedua, pidato pengarahan. Nah, pidato pengarahan disampaikan biasanya ketika akan melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya akan melaksanakan kegiatan keluar, tetapi kemudian dikumpulkan terlebih dahulu, diberikan pengarahan apa-apa saja yang harus dilakukan. Berikutnya adalah pidato sambutan. Pidato sambutan biasanya diberikan pada sebuah acara atau perayaan. Nah, kadang orang yang memberikan pidato sambutan ini adalah beberapa orang secara bergantian. Misalnya, selanjutnya pidato peresmian. Nah, seperti namanya, pidato peresmian ini biasanya diberikan oleh seseorang tokoh di dalam suatu peresmian, misalnya peresmian gedung atau peresmian sebuah toko dan lain sebagainya. Pidato laporan. Nah, pidato laporan biasanya disampaikan oleh seorang ketua panitia atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah pidato pertanggungjawaban. Nah, ini hampir sama dengan pidato laporan, namun ini dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Nah, pada saat masa pubertas, sebaiknya kalian lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, misalnya salah satunya adalah membuat poster untuk mengajak orang lain agar menjaga kesehatan reproduksi. Contoh-contohnya seperti ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan
Terima kasih Ibu sampaikan. Silakan ditunggu video-video selanjutnya. Salam